Kalau data kalian itu real, itu tidak akan kena pidana teman-teman ya, karena unsur pidananya tidak ada. Data kita real, kecuali kalian itu memakai data-data fake atau data-data palsu, itu akan ada unsur pidana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari saudara kita yang berada di Makassar ya, yang bertanya, Bang, kalau kita itu mengubah data pribadi kita atau KTP kita, apakah itu nantinya dibenarkan atau tidak kena pidana ya? Namun sebelum itu, sebelum saya menjawabnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video di channel ini. Dan juga jangan lupa untuk menonton videonya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan menjadi paham tentunya. Baik teman-temanku semua ya, di sini saya masih membahas seputar pinjol ya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan daripada saudara kita yang berada di Makassar, yang katanya beliau itu sudah galbay pinjol dan akhirnya mendapatkan semacam ajakan atau semacam mau dikasih bantuan, tapi dengan cara ya mungkin ini adalah oknum-oknum joki yang menawarkan jasa-jasa kepada beliau untuk mengambil pinjol lagi, walaupun beliau ini sudah galbay tapi masih bisa dengan cara katanya dengan mengubah data pribadi atau KTP-nya itu akan diubah sedemikian rupa dan agar bisa mengambil kembali di pinjol legal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, teman kita sebetulnya ini, teman kita yang bertanya ini ragu apakah itu tidak ada unsur pidananya. Nah, kalau saya menyarankan janganlah kalian lakukan hal-hal yang seperti yang disarankan oleh oknum-oknum joki yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Kalaulah kalian itu mau galbay berapa aplikasi pun, aplikasi pinjol legal OJK, kalau kalian masih memakai data asli kalian, itu tidaklah masalah, tidak ada unsur pidananya, karena sejatinya hutang piutang ya itu tidak ada kaitannya dengan pidana, melainkan perdata. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, gimana Bang kalau misalkan ini kita ini mengubah? Nah, biasanya seperti ini. Pola-pola mereka itu seperti ini teman-temannya. Mereka mengajarkan agar kita itu mengubah nick kita ya, seperti itu nick. Misalkan berapa sekian nanti itu di antara nick kita yang 14 kalau nggak salah ya, itu ada dirubah 1 atau 2 angkanya itu dirubah, atau dengan apa namanya, nama tempat domisilinya itu dirubah. Nah, di sini itu kalian bisa kena apa namanya, pidana teman-teman, karena kalian itu sudah melakukan pemalsuan data, dan itu bukan hanya pinjol nantinya yang akan akan mempidanakan kalian, melainkan juga daripada capilnya itu sendiri teman-teman, karena kalian sudah memalsukan data-data berupa KTP ya teman-teman, karena memang yang diperlukan di pinjol-pinjol itu cuma KTP. Nah, kalau bisa kalian itu yang galbay pinjol gak usah apa namanya, melakukan hal-hal yang seperti ini ya, karena dampaknya nanti ke belakangnya. Oke, sekali 2 kali banyak yang lolos teman-teman. Kalau semua nanti banyak yang melakukan hal-hal yang seperti itu nanti akan terciduk. Itulah nanti cikal bakal pinjol itu melakukan gugatan secara pidana kepada kalian, karena kalau terdeteksi bahwasanya kalian itu memalsukan data kalian. Beda cerita kalau kalian itu menggunakan memang KTP asli ya teman-teman. Ya, walaupun kalian itu misalkan galbay pinjol ada 20 aplikasi, itu nggak jadi masalah.
resikonya ya cuman kalian itu diteror, ya setiap hari diteror, ya teman-teman. Masuk BI checking, kalau ada DC lapangan ya kalian akan didatangi DC lapangan. Ya teman-teman, ya kalau saran saya sih seperti itu. Nah, timbul lagi pertanyaan, Bang, gimana kalau misalkan itu saya gunakan untuk pinjol ilegal? Nah, ini bukan masalah pinjolnya teman-teman. Ini yang jadi permasalahan daripada capilnya. Kalian sudah mengubah data diri kalian yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Nah, karena kata oknum-oknum jokinya ini, toh kalau kita nggak bisa di ilegal kan kita bisa di ilegal. Ilegal itu nggak perlu dibayar, ya. Ya memang benar, ilegal itu nggak perlu dibayar. Tapi yang jadi permasalahan di sini bukan ilegal atau legalnya. Ini pemalsuan data diri kalian. Coba kalian buka-buka searching lagi deh tentang pemalsuan dokumen. Itu termasuk dokumen ya teman-teman ya. Kayak KTP itu termasuk dokumen pribadi kalian. Jadi kalau kalian itu memalsukannya, ya yang menjadi urusan kalian itu bukan pinjolnya lagi, ya dari pihak capilnya. Itulah kenapa saya itu selalu menyarankan kalau memang kalian itu sudah galbay, tidak usah berpikir yang aneh-aneh, termasuk pinjam ke sanak saudara sana sini, ya berusaha yang enggak-enggak ya seperti halnya ini tadi. Tapi sepertinya saudara kita ini belum melakukan hal yang tadi karena masih mau bertanya, ya kecuali sudah melakukannya pasti beliau ini sudah bilang saya pernah melakukan ini, ya. Dan mungkin berhasil atau tidak berhasil, gimana solusinya, ya seperti itu. Karena baru bertanya gimana kalau misalkan saya menggunakan data yang diubah. Nah, saran saya nggak usah teman-teman. Makanya selama data kalian itu masih bagus, pergunakan dengan baik-baik teman-teman ya. Dalam artian seperti ini, data kalian itu masih bagus, pergunakan dengan baik-baik, ambil aja lah pinjol, ya sebisa kalian. Nggak masalah kalau masalah itu. Yang penting data kalian itu ya yang real, jangan data-data fake. Karena resiko ke belakangnya kita sama-sama nggak tahu ke belakang itu seperti apa. Ya, kalau cuman galbay pinjol legal itu belum ada teman-temannya yang dipenjarakan selama ini. Selama launching pinjol-pinjol ini belum ada yang dipenjarakan atas kasus minjol baru galbay. Ya. Belum ada. Jangan sampailah itu ada. Kalaupun ada, jutaan orang itu sudah masuk penjara karena sudah jutaan orang yang galbay pinjol ya, baik itu legal maupun ilegal. Kalau ilegal ya tentunya tidak masuk, tidak bisa dituntut karena kegiatan mereka juga ilegal ya, tidak diakui oleh negara teman-teman. Nah, pinjol legal aja nggak ada mas yang digugat secara perdata ya, karena memang biaya untuk membuka sidang itu tidaklah kecil. Baik, kita kembali lagi ya ke tadi itu apa namanya, pemalsuan KTP, anggap aja lah seperti itu. Karena ya memang itu yang akan dipalsukan teman-teman. Jangan, saya wanti-wanti kepada kalian semua, ya jangan pernah melakukan hal-hal tersebut. Biarkan aja orang lain melakukan itu, tapi kalian, khususnya bagi subscriber saya, jangan lakukan itu. Makanya kalau kalian data kalian masih bagus, ambillah sebanyak-banyaknya. Kalau nggak sanggup bayar, galbaikan aja. Ya udah, seperti itu aja. Gak usah yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Karena kebanyakan juga teman-teman kita takut menggunakan data asli. Kenapa harus takut? Ya, kita pergunakan data palsu itu lebih menakutkan teman-teman. Karena dampaknya bisa pidana. Kalau misalkan data kita real, itu tidak akan ada pidananya, apalagi urusan utang piutang ya. Jadi kalau buat kalian lagi yang datanya masih bagus, pergunakan sebaik-baiknya ya. Tapi semuanya itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita ngambil itu ya buat apa namanya, buat digalbaikan, sebetulnya itu tidak perlu diniatkan. Karena cepat atau lambat, kalau kalian itu
gali lubang tutup lubang, pasti akan galbay dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi itulah tadi jawaban buat teman kita yang berada di Makassar, dan juga buat teman-temanku dimanapun kalian berada ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang barusan saya bahas ini tentang pemalsuan data diri kalian, karena itu urusannya bukan hanya dengan para pinjol-pinjol saja, melainkan urusannya kalian itu dengan negara, karena tidak menutup kemungkinan pinjol itu akan membawa-bawa negara apabila kalian itu ketahuan memang memalsukan data kalian ya teman-teman. Walaupun itu kecil kemungkinan, tapi kalian harus tetap waspada, karena ya itu tadi urusannya sama negara, bukan sama pinjol-pinjol itu. Semoga video ini bermanfaat ya buat saudara-saudaraku, khususnya subscriber channel ini. Jangan kalian melakukan hal-hal tersebut. Waspada bujuk rayu dari oknum-oknum joki pinjol yang menghalalkan segala cara. Lakukan, kalau memang kalian itu mau pinjol, lakukan dengan sendirinya dengan data asli ya, jangan menggunakan data-data fake ya. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.